Laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub antara Inter Milan dan Fluminense terancam batal atau tertunda akibat kondisi cuaca ekstrim di Charlotte, Amerika Serikat. Kabar ini disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyoroti risiko besar yang datang dari langit, khususnya potensi badai dan sambaran petir yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Situasi serupa sudah terjadi kemarin saat laga antara Benfica dan Chelsea harus mengalami penundaan panjang karena ancaman badai petir. Charlotte dikenal memiliki protokol keselamatan yang sangat ketat terkait cuaca ekstrim. Di sini, petir adalah hal yang sangat serius dan ditangani dengan penuh kehati-hatian oleh otoritas dan warga. Tidak ada ruang untuk toleransi sedikit pun, tulis Gazzetta. Laga Inter versus Fluminense dijadwalkan berlangsung pada Senin pukul 15 waktu setempat di Bank of America Stadium. Namun, pertandingan tersebut berisiko terkena dampak dari suhu tinggi, yang bisa mencapai 35 derajat Celcius, serta peringatan petir yang kemungkinan besar masih berlanjut seperti hari sebelumnya. Menurut regulasi ketat yang berlaku di stadion, jika terdeteksi adanya petir dalam radius 12,7 km dari area pertandingan, maka secara otomatis akan diterapkan Sea Cover Protocol. Prosedur ini mewajibkan seluruh pihak yang berada di dalam stadion, termasuk penonton dan pemain, untuk segera mencari perlindungan, dan pertandingan pun harus dihentikan sementara demi keselamatan bersama. Protokol ini bukan hanya berlaku untuk acara olahraga, melainkan merupakan bagian dari regulasi keselamatan publik di negara bagian tersebut. Dengan prediksi cuaca yang belum membaik, kemungkinan terganggunya pertandingan antara Inter dan Fluminense tetap terbuka lebar. Saat ini, pihak penyelenggara dan otoritas setempat terus memantau perkembangan kondisi cuaca guna menentukan langkah selanjutnya. Para penggemar dan ofisial kedua tim pun diminta untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Fluminense tiba di Charlotte dengan lebih dari sekadar kekuatan teknik dan strategi. Mereka juga membawa sejarah di sisi mereka. Menjelang duel krusial melawan Inter Milan di babak 16 besar Piala Dunia antar klub, klub asal Rio de Janeiro itu memiliki satu catatan unik yang bisa menjadi motivasi tambahan, rekor sempurna melawan tim-tim Italia. Dalam total 14 pertemuan sepanjang sejarah, Fluminense belum pernah sekalipun menelan kekalahan dari lawan asal negeri pizza. Catatannya mengesankan, 10 kemenangan dan 4 hasil imbang. Bukan jumlah yang sedikit, dan bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari tradisi dan identitas klub yang kini membawa semangat itu ke panggung dunia. Perjalanan panjang ini dimulai pada 1955, ketika Fluminense mengalahkan Fiorentina 3-1 dalam sebuah laga persahabatan. 3 dekade kemudian, tepatnya pada 1989, mereka kembali menegaskan dominasi tersebut dengan menundukkan Napoli di Avellino. Sejak saat itu, tak satupun tim Italia mampu membalikkan narasi. Kini, hampir 4 dekade berlalu, giliran Inter Milan yang berdiri di hadapan mereka. Sebuah tantangan besar bagi Nerazzurri, namun juga peluang bagi Fluminense untuk memperpanjang legenda tak terkalahkan mereka atas tim-tim Italia. Apakah sejarah akan terulang? Atau justru saatnya rekor itu ditumbangkan? Yang pasti, pertandingan ini lebih dari sekadar laga knockout. Ini adalah bentrokan antara tradisi, kebanggaan, dan peluang menciptakan cerita baru dalam sejarah sepak bola dunia. Inter Milan harus menerima kabar kurang menggembirakan dari ruang perawatan menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub melawan Fluminense. Dua pemain, Francesco Pio Esposito dan Davide Fratesi, dipastikan absen dalam pertandingan penting tersebut. Menurut laporan Sky Sport, Francesco Pio Esposito tidak akan tersedia untuk laga melawan tim asal Brasil. Penyerang muda kelahiran 2005 itu mengalami kelelahan otot yang telah dikonfirmasi lewat pemeriksaan medis terbaru. Meski tak ditemukan cedera serius, waktu pemulihannya tidak cukup untuk memungkinkannya tampil, bahkan kemungkinan besar tak akan masuk daftar cadangan. Situasi Fratesi pun sudah diketahui sebelumnya. Gelandang timnas Italia itu telah meninggalkan pemusatan latihan Inter di Amerika Serikat dan kembali ke Milan. Ia akan melanjutkan proses pemulihan dari cedera yang didapat saat menghadapi Barcelona. Lewat sebuah unggahan di Instagram, Fratesi mengucapkan salam perpisahan sementara kepada rekan-rekannya dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diterimanya. Dengan absennya dua pemain ini, pelatih Christian Chivu harus memutar otak untuk menyusun komposisi terbaik saat menghadapi Fluminense. Inter kini dituntut tampil solid meski dihantam masalah kebugaran yang mengganggu kedalaman skuad. Dalam konferensi pers jelang laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub menghadapi Fluminense,
Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, memberikan gambaran mendalam tentang kondisi timnya, khususnya terkait para pemain yang sedang mengalami cedera. Fokus utama tertuju pada Davide Fratesi dan Hakan Çalhanoğlu, dua gelandang penting yang telah dipulangkan ke Italia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Chivu menjelaskan bahwa sejak keberangkatan dari Milan, staf pelatih telah mempersiapkan segala kemungkinan. Kami sadar akan adanya risiko cedera dan telah mengantisipasinya dengan membawa pemain-pemain dari Primavera, jelasnya. Mereka memberi kontribusi besar dan meningkatkan kualitas latihan tim. Soal Fratesi dan Çalhanoğlu, Chivu menekankan bahwa setiap pemain punya kondisi berbeda. Dalam sepak bola, cedera dan masalah kecil itu hal biasa. Ada yang pulih dengan cepat seperti Marcus Thuram, dan ada yang butuh waktu seperti Fratesi dan Çalhanoğlu. Kami kirim mereka kembali ke Milan agar bisa menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan ini, menurut Chivu, juga diambil demi menjaga keseimbangan emosional tim. Kami tidak ingin munculnya ekspektasi atau rumor yang bisa mengganggu mereka atau kelompok ini. Jadi kami putuskan memberi mereka semacam libur untuk memulihkan diri dengan tenang. Pelatih asal Rumania itu pun menutup dengan sedikit misteri soal kemungkinan kembalinya beberapa pemain jika Inter berhasil melaju. Apakah ada yang akan menyusul bila kami lolos? Kita lihat nanti, itu kejutan. Dengan pendekatan yang tenang namun strategis, Chivu menunjukkan kemampuannya dalam mengelola situasi sulit dengan bijak, menciptakan keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian, antara performa tim dan kesejahteraan individu. Thomas Brandtbruch, gelandang muda Inter kelahiran 2005, berbicara kepada media jelang pertandingan Inter melawan Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Dalam wawancaranya yang dikutip dari Inter.it, Brandtbruch membagikan pandangannya mengenai pengalaman luar biasa yang tengah dijalani bersama tim utama. Berada di sini jelas sebuah kebanggaan besar, seperti halnya saat bergabung bersama tim utama sepanjang musim ini. Bagi kami yang berasal dari tim Primavera, ini adalah kesempatan luar biasa. Kami senang bisa bersama pelatih yang sudah kami kenal dengan baik dan yang pernah membimbing kami di masa lalu. Seseorang tentu selalu berharap bisa bermain. Setiap pertandingan adalah kesempatan. Kami semua ingin bisa masuk lapangan, tapi tentu keputusan akhir ada di tangan pelatih yang akan melihat situasi pertandingan. Kami para pemain muda selalu memberikan segalanya. Kami tidak punya banyak sesi latihan untuk menunjukkan kualitas kami, jadi penting bagi kami untuk tampil maksimal. Kami sudah terbiasa melakukannya di Primavera, dan sekarang kami harus melakukannya di antara para juara ini. Lautaro Martinez, seperti banyak pemain lainnya, sering memberi kami nasihat. Hari-hari ini kami merasa bahwa kami berada dalam kelompok yang sangat kompak dan menyambut kami dengan hangat. Rasanya luar biasa menjadi bagian dari tim ini. Menurut saya, tidak banyak yang berubah dari Chivu dibandingkan saat ia melatih kami di sektor muda. Dia tetap memiliki semangat yang luar biasa dan mampu menyalurkan api semangat yang ada dalam dirinya. Apa yang saya rasakan 2 tahun lalu, kini saya temukan kembali. Fakta bahwa dua pemain kelahiran 2005 bisa jadi penentu dalam 2 laga terakhir sangat berarti. Itu menunjukkan bahwa kami semua harus siap memanfaatkan setiap peluang, baik saat latihan maupun ketika diturunkan dalam pertandingan. Apa yang dilakukan Pio dan Veil jadi inspirasi besar bagi saya dan pemain muda lainnya. Kami percaya kami juga bisa melakukannya. Dari lapangan Atrium Health Performance Park di Charlotte, Sebastiano Esposito berdiri di hadapan para jurnalis. Menjelang laga Inter kontra Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub, penyerang muda yang baru kembali dari masa peminjaman di Empoli itu berbagi cerita, bukan hanya soal sepak bola, tapi juga tentang mimpi, keluarga, dan semangat muda yang menyala. Cuaca yang berubah drastis dari sejuknya Seattle ke hangatnya Charlotte tak menjadi alasan bagi Esposito untuk kehilangan fokus. Kami harus cepat beradaptasi dan tidak memikirkannya, katanya lugas, mengikuti arahan sang pelatih. Yang penting hanyalah laga besok. Ini pertandingan penting bagi kami. Lebih dari sekadar kompetisi, turnamen ini menjadi pengalaman emosional bagi Esposito karena ia menjalaninya bersama sang adik, Francesco Pio. Mungkin kami belum benar-benar sadar apa yang sedang kami alami. Tapi beberapa tahun lagi, kami pasti akan membicarakannya dengan bangga, ujarnya sambil tersenyum. Berbagi kamar, melihat adiknya bersinar di lapangan, adalah kebahagiaan yang tak tergambarkan. Dia tampil luar biasa, tapi sepak bola itu cepat. Yang penting, dia harus terus seperti itu. Tak kalah istimewa adalah kesempatan untuk bermain bersama para bintang besar. Bermain dengan para juara seperti Lautaro dan Thuram adalah sebuah mimpi,
ucap Esposito. Mengenakan jersey Inter itu kehormatan. Soal peluang melangkah jauh di turnamen, semangatnya jelas, kami ingin terus melaju. Ini adalah kompetisi dunia. Soal liburan, mungkin nanti malah kami yang harus traktir kakak kami, Salvatore, candanya ringan. Tentang masa depan, Esposito belum mau berpikir terlalu jauh. Sekarang saya fokus pada Inter, klub impian saya. Soal apa yang terjadi nanti, kita lihat saja. Ia pun menutup dengan refleksi dari laga keras melawan River Plate. Saya sempat berpikir, betapa serunya menerima benturan seperti ini. Tapi sungguh, bermain di turnamen ini luar biasa. Kami menghadapi tim-tim dari benua lain, dengan gaya bermain yang berbeda. Ini pengalaman baru yang benar-benar indah. Dari kata-katanya, jelas terasa, bagi Sebastiano Esposito, turnamen ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah momen untuk tumbuh, bermimpi, dan mengukir kenangan yang tak terlupakan. Persaingan di bursa transfer kembali memanas, dan salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah Connie De Winter. Bek muda asal Belgia itu kini berada dalam radar dua raksasa Serie A, Inter Milan dan Napoli. Laporan dari La Repubblica edisi Genova menyebutkan bahwa Genoa, pemilik sang pemain, siap membuka negosiasi dengan harga yang tak main-main. De Winter, yang sebelumnya menimba pengalaman bersama Juventus sebelum bersinar di Genoa, kini menjadi aset penting bagi klub Liguria tersebut. Genoa disebut siap melepas sang pemain dengan bandrol sekitar 30 juta euro, angka yang mencerminkan nilai dan potensi besar yang dimilikinya. Namun ini bukan sekadar soal uang. Bagi Genoa, penjualan De Winter adalah langkah strategis. Klub dikabarkan ingin segera mengantongi dana segar untuk kemudian diinvestasikan kembali demi memperkuat tim. Sementara itu, dari sisi peminat, baik Inter maupun Napoli memandang De Winter sebagai tambahan ideal untuk lini pertahanan mereka. Muda, tangguh, dan berpengalaman di level tertinggi. Dengan dua klub top Italia siap bersaing memperebutkan jasanya, masa depan De Winter dipastikan akan menjadi salah satu kisah menarik di jendela transfer musim panas ini. Siapa yang akan menang? Genoa menunggu tawaran terbaik, sementara sang pemain bersiap menapaki babak baru dalam karirnya. Legenda Inter dan timnas Italia, Christian Vieri, turut memberikan pandangannya mengenai era baru yang tengah dimulai di kubu Nerazzurri bersama pelatih Christian Cifu. Dalam wawancara bersama Sky Sport, mantan penyerang tajam itu menilai bahwa meskipun terjadi pergantian di kursi pelatih, esensi tim tetap utuh. Ini bukanlah siklus baru, ujar Vieri tegas. Pelatihnya memang baru, tapi para pemainnya tetap sama. Mereka telah menjalani 4 tahun luar biasa bersama Inzaghi dan mencapai banyak hal penting. Vieri pun tidak melupakan kontribusi besar Simone Inzaghi, pelatih yang membawa Inter ke 2 final Liga Champions dalam 4 musim terakhir, pencapaian yang menurutnya luar biasa dan patut dihargai tinggi. Dalam pandangannya, warisan Inzaghi adalah fondasi kokoh yang kini diwariskan kepada Cifu. Berbicara soal sang pelatih baru, Vieri mengajak semua pihak untuk memberi waktu. Cifu, dia butuh waktu, itu pasti. Tapi Inter tetaplah tim kuat. Saya yakin musim depan akan jadi musim yang hebat bagi mereka, katanya penuh optimis. Inter Milan resmi mengumumkan jajaran pelatih baru untuk sektor akademi mereka musim depan, dengan beberapa nama penting dipertahankan dan wajah-wajah familiar mendapat promosi per peran yang lebih besar. Dalam pengumuman hari ini, 2 nama mencuri perhatian, Samir Handanovic dan Benito Beni Carbone. Handanovic, mantan kapten dan ikon di bawah Mister Nerazzurri, memulai babak baru dalam karirnya sebagai pelatih. Ia akan menangani tim U17 Inter musim depan. Langkah ini menandai transisi penting bagi Handanovic yang kini siap meneruskan kontribusinya untuk klub dari sisi pinggir lapangan. Sementara itu, Beni Carbone, yang musim lalu mengantarkan tim U18 meraih hasil memuaskan, mendapat kepercayaan besar dengan promosi sebagai pelatih tim U20 atau Primavera, tim yang menjadi jembatan terakhir sebelum ke level senior.